buat kalian semua untuk hari ini kita akan sama-sama untuk membuat kesepakatan kelas. Apa sih bedanya antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Kalau kesepakatan kelas itu diambil dari beberapa keinginan yang kalian ingin sampaikan dalam bentuk kata-kata positif. Sementara kalau peraturan kelas biasanya mengandung kata perintah jangan. Nah, untuk itu hari ini saya menginginkan kalian semua untuk menuliskan beberapa kata positif yang akhirnya bisa dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Silakan diambil alat tulisnya, dituliskan di kertas kecil ini, kemudian ditempelkan di depan. Yang nantinya kita ambil kesimpulan dari tulisan kalian untuk dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Oke, kalian cukup menuliskan satu kalimat saja. Waktunya hanya 2 menit ya untuk menuliskan di depan. Setelah itu nanti ditempelkan di karton berwarna hitam ya. Kalau sudah, nanti kita sama-sama cari yang terbaik seperti apa, setelah itu dituliskan oleh teman kalian. Oke, silakan yang sudah dapat kertasnya untuk dituliskan di kertas kecil ini. Silakan tuliskan dalam bentuk kata-kata positif yang seperti tidak mengandung kata jangan ya. Kalau sudah, langsung ditempelkan di depan. Putri sudah, silakan langsung tempelkan di depan kata positifnya. Kemudian siapa lagi temannya yang sudah? Kira, silakan. Andika, silakan tempelkan. Ya, kira yang lain semua kalian sudah? Kira, jangan. Terakhir. Ya. Kalau salah menuliskannya boleh diambil kertasnya. Tulisannya kalau terbalik kembali. Oke, sudah semua? Saudara juga Wawas ada ya lagi. Oke, kalau sudah semua dilakukan. Oke, kalau saya akan bacakan ya. Saya perlu pembahasan satu depan. Tuliskan sebagai sebuah kesepakatan kelas. Tuliskan judulnya di sini Asia. Kesepakatan kelas. Ya. Dituliskan sebagai kesepakatan. Yang pertama, salam itu wajib. Tulis di atas judulnya kesepakatan kelas. Yang lain ada yang mau dikumpulkan? Ya, terima kasih. Adin. Dengan kesepakatan kelas. Dan pertama, salam itu wajib. Kemudian yang kedua, diam adalah emas. Rapih itu keren. Rapih itu keren. Senyum itu ibadah. Belajar itu asik.
Belajar itu asik, wangi itu disukai banyak orang. Bersih itu nyaman. Bersih itu nyaman. Yang terakhir, sopan. Sopan itu dicintai guru. Kita ada 8 poin. 2 poin lagi. 2 poin lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nih? Ada yang sama persis ya? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang terakhir 10. Jujur itu gentleman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumatri sebagai Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 13. Hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2023 akan diseminasi dari Ibu Siti Kurniawati atau Bu Siti yang akan disampaikan selama 1 jam ke depan. Beliau akan memaparkan tentang budaya positif, teori kontrol, teori dan nilai-nilai kebajikan, dan juga tentang koneksi antar materi. Selamat menyimak kepada Ibu Siti Kurniawati. Saya Terima kasih juga. Hari ini saya minta waktu pada Bapak Ibu juga mendengarkan paparan yang saya sampaikan sebelum saya berhenti di bulan 3 bulan kemarin. Adapun untuk yang hari ini saya akan menyampaikan tentang rekomendasi daripada modul 1.4 yang diharapkan dari kompetensi ini adalah guru penggerak memahami pentingnya dan mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang masing-masing seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan sekolah yang siap dan baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian, apa sih capaian modul ini? Capaian umum daripada modul ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan nilai positif di sekolah yang berpihak pada budaya. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai disiplin positif sehingga menciptakan murid dengan profil pada Pancasila. Kemudian terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dan interaksi di sekolah. Ini adalah beberapa hal yang harus dicapai oleh guru penggerak secara umum dan secara khusus. Kemudian saya akan sampaikan hal-hal berikutnya yaitu secara khusus yaitu dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif, stimulus respon, kemudian teori kontrol dan 3 teori komunikasi, kemudian kesadaran dan minat kebutuhan manusia. Yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memakai murid dan kemudian yang ketiga menyusun langkah-langkah untuk mencapai senjata yang efektif dalam memberikan kolaborasi. Terakhir adalah bersikap efektif dan kritis terhadap budaya sekolah, senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosi murid. Kemudian kita akan pindah ke slide berikutnya mengenai
sifatnya kumantif. Dan ini akan saya sampaikan ke Bapak Ibu Guru yang dapat yang tidak setuju atau setuju. Yang pertama adalah apakah setujukah Bapak Ibu Guru kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Mungkin akan ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak. Mereka yang setuju dan menjawab tidak itu pastinya akan mempunyai beberapa alasan sendiri. Kenapa dia setuju menerapkan hukuman dan tidak setuju menerapkan? Kemudian yang kedua, setuju atau tidak setuju kan memberikan hukuman dengan cara positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ada beberapa ibu guru mungkin yang setuju dengan pendapat kedua dan ada yang tidak setuju. Kemudian yang ketiga adalah setuju atau tidak setuju kan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap anak. Kemudian slide berikutnya adalah slide berikutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelumnya kita coba Bapak Ibu Guru tentang perubahan paradigma. Kita coba seperti yang ada di slide saya. Ada A dan B, saya dan teman kita, ya, mempunyai secari kertas kecil di tangannya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga buat kita. Setelah itu letakkan salah satu tangan kita, boleh dengan kanan atau tangan kiri, ya. Dan genggam benda tersebut dengan segala daya upaya sehingga membuat satu kepala. Nah, pertanyaannya, teman kita akan berusaha mencoba sekuat tenaga untuk dengan berbagai cara untuk mengingat kita memberikan benda yang ada dalam kepala kita dan membuktinya bahkan mungkin mengancam dengan karirnya agar memberikan apa yang ada di dalam kepala kita. Nah, ketika Bapak Ibu Guru mencoba dulu dan memberikannya kepada teman kita, maka berarti Bapak Ibu Guru mempunyai rasa belas kasihan kepada yang lain. Tapi ketika kita tidak memberikan kepada teman kita, maka dia mempunyai satu konsep tersendiri tentang keyakinannya bahwa apa yang dia pegang adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ini kita coba untuk merubah paradigma kita. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol yang bisa kita sampaikan. Di antaranya adalah ilusi tentang bagaimana sih dulu mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguasai karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua tindakan positif efektif dan benar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengasah. Kemudian di slide berikutnya adalah ini ada beberapa teori kontrol tentang hak-hak kita, bagaimana sih dan siapa sih sesungguhnya yang dikontrol. Teori kontrol pilihan yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku kita yang individu. Dan yang ketiga adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dan yang keenam, model berpikir win-win solution. Inilah konsep teori kontrol yang nantinya akan menjadi satu hal yang terbaik buat kita bertahan. Kemudian di slide berikutnya ada satu pertanyaan tentang apa sih makna dari disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai disiplina, artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk melakukan. Kecenderungan ini menggunakan disiplin dengan tidak melakukan dengan apa yang kita hargai dalam suatu tujuan yang mulia. Ini adalah makna daripada disiplin. Kemudian ada beberapa hal dari yang tentang makna disiplin yang pertama adalah nilai
kemanusiaan itu nilai tersebut bersifat universal, baik secara lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, ada pendapat dari berbagai desa tentang gender control. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki satu tujuan. Kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang ini, maka motivasi intrinsik akan berlanjut sehingga motivasi dari dalam kita mencapai tujuan ini. Ini disampaikan oleh Diana Mosen. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap individu. Kita kenal dengan profil terhadap Pancasila. Apa saja sih profil terhadap Pancasila yang memang PI? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkenal kritis, berbika, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian, di slide berikutnya adalah tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tentang motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan rumah. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal artinya adalah motivasi yang berasal dari luar. Kemudian untuk mendapatkannya, saya akan mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia melakukan segala sesuatunya itu karena faktor luar. Dia akan mendapatkan sesuatu atau ketika dia tidak melakukan apa yang akan terjadi. Nah, ini yang paling baik adalah motivasi secara internal, yaitu tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri, dia akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Nah, hal lain yang disampaikan adalah dari kata pihak Dewan Pengarah tentang merdeka belajar. Ya, apa arti kata dari merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk mendapatkan dari sini. Ini disampaikan sendiri oleh pihak Dewan Pengarah dalam sebuah bukunya tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ya, kemudian di sini ada beberapa hal tentang hukuman yang dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama nih dalam artinya ketika memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memuji sesuatu dari orang yang meminta jawaban eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya adalah secara ekonomi. Artinya, contoh misalkan adalah saya mengadakan sesuatu dan memberikan reward kepada murid saya sendiri, artinya memberikan hadiah, tapi itu akan berdampak secara pendek. Bahwa setiap dia akan melakukan sesuatu yang baik asal ada hadiah yang akan diberikan. Itu artinya hukuman dalam bentuk penghargaan. Karena orang akan melakukan sesuatu yang baik jika dia mendapatkan reward. Itu sesuatu yang baik. Kemudian penghargaan hukum. Artinya dengan kita melakukan sesuatu tersebut sudah memiliki seseorang untuk melakukan yang lebih baik. Padahal kita mengincar itu berasal dari prinsip daripada seseorang sendiri. Yang lain adalah penghargaan mengenai ketepatan. Ketepatan maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sendiri selalu berujung pada hadiah dari orang lain. Kemudian bisa berikutnya adalah tentang penghargaan yang menggunakan kualitas. Kenapa penghargaan itu menggunakan kualitas? Artinya segala sesuatu yang dilakukan tidak ada nilai kualitasnya sedikit pun, karena itu berdasarkan satu hadiah yang dia ingin dapatkan. Kemudian penghargaan memadukan kreativitas. Artinya banyak hal-hal dia akan melakukan apa yang dia inginkan tanpa dia melakukannya berasal dari pemikiran dan inovasinya sendiri. Dan yang terakhir adalah penghargaan mengenai orientasi inklusif. Ini berarti bahwa apa yang dilakukan bukan dari dirinya sendiri, tapi karena faktor eksternal mendapatkan hadiah dari orang. Kemudian kita masuk pada apresiasi tentang program-program pendidikan itu sendiri. Dalam memberikan apresiasi, perlu dilihat
pada hal-hal yang terkait dengan proses. Kemudian kita sampai pada pengakuan daripada apresiasi kebaikan. Di sini ada hal-hal tentang apresiasi kebaikan yang adalah tentang membuka. Kemarin saya perhatikan, nah situ ada nilai kebajikan yang kita sampaikan. Kemarin saya perhatikan, kebajikan itu sih rasa malu kita besar sekali. Sehingga situasinya pada saat menolong murid yang murid yang akan dipastikan. Kemudian dari pembukaannya, yang pertama adalah saya menghargai. Ketika kita saya menghargai berarti satu kepedulian kita. Nah itu disampaikan pada saat kita membantu kita kalian membantu kalian berada dalam satu kelompok. Kemudian kalimat pembukaan adalah terima kasih. Ya itu dinilai kebajikannya menunjukkan rasa tanggung jawab. Kemudian di slide berikutnya ada beberapa tindakan dulu, ya tindakan dulu yang disampaikan di sisi sebelah kanan. Kemudian bapak ibu bisa ikut menjawab kira-kira bentuknya itu yang pertama adalah mencatat 100 kali saya tidak saya tidak akan mengadakan informasi. Apakah itu sebuah konsekuensi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Ya, kita lihat jawaban dari yang ada di samping. Kemudian lari mengiringi lapangan basket 2 kali dengan melompat pada di sekolah. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, kita selesaikan dulu sampai dengan terakhir. Nanti kita lihat yang sebenarnya seperti apa sih jawabannya. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret oleh kita sendiri. Jadi kita mencoret teman, kemudian kita mencoret-coret kertas temannya. Itu kita harus harus menggantinya. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita harus bisa menggantinya. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat balik. Apakah bentuk konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu cepat. Apakah itu konsekuensi? Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu cepat. Bagaimana konsekuensi? Ada yang konsekuensi? Oke. Kemudian yang terakhir, lalu mengenai lapangan basket 2 kali adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kita lihat di slide berikutnya. Apa sih jawabannya? Yang pertama, kenapa ini disebut sebagai hukuman? Karena itu memberatkan siswa. Ketika siswa disuruh menuliskan saya tidak berarti ada unsur paksaan. Unsur paksaan tidak atas dasar dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tadi melakukan basket bahwa sekolah ini karena keterpaksaan juga. Jadi bisa dalam hukuman karena bentuk hukuman itu tidak artinya dia merasa itu dalam secara paksa. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas yang ketiga, murid diminta putus up 15 kali. Adakah kolaborasi antara master dan putus up? Tidak ada kolaborasi antara master dan putus up. Ya, jadi ketika si murid tidak menggunakan masker sekolah kemudian tidak putus up sudah 15 sekali, itu adalah kepaksaan karena apa yang dia dalam lain halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah dia seperti contoh menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret
konsekuensinya seperti itu. Kemudian yang kedua, membersihkan gumpalan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, yang numpahin siapa? Si anak itu, maka dia harus ya membersihkan gumpalan. Ini adalah satu konsekuensi. Kan dia membuat maka dia harus ya. Next, kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk menaikkan sepatu saat ada di sekolah karena tidak hukuman. Ya, dia disuruh memakai sepatu apa yang dia pakai? Ya, maksudnya kan tidak. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam untuk pelajaran PJOK. Ada ketersambungan antara pelajaran PJOK dengan berlari sebanyak 2 kali. Ya, dia terlambat di pelajaran PJOK, maka hubungannya sama. Karena kan dia mendapatkan hukuman berlari pada saat itu. Kecuali ketika itu terjadi pada saat pelajaran lain, ya itu tidak ada efek. Next, kemudian apa sih perbedaannya? Ya, antara kemarin dan perbedaan. Kemudian sendiri kalau sesuatu yang harus ada, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuatu menyakitkan kamu, memang harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat orang sakit baik secara fisik maupun sampai ada hal kegiatan dalam yang sedangkan konsekuensi membuat orang merasa tidak nyaman dan pendek. Ya, seperti tadi memakan upah kita itu membuat dia ini harus next, anak membenci kesulitan perkara dan sementara kalau ini anak mulai disiplin motivasi dia sudah sesuatu yang kalau dia terpaksa sementara kalau menjelaskan tanggapan sesungguhnya dari apa yang sudah dilakukan. Kemudian kalau hukuman menurut anak yang dipilihnya sendiri, apakah sesuatu hal ketika misalkan dia menulis sebanyak 100 kali bahwa dia tidak terlambat datang ke sekolah, ketika dia tentu dia karena dia harus menuliskan sedikit banyaknya dan dia mungkin akan merasa pegal dan merasa tidak nyaman dan lain-lain. Kemudian karena konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Next, kemudian di berikutnya konsep diri yang buruk kalau hukuman itu yang ada. Sementara kalau di konsekuensi konsep diri yang terakhir, kalau hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dimalukan, merasa keadilan dari ya itu kalau bentuknya adalah konsekuensi ada kehilangan keadilan bahwa tidak nyaman dan bersikap sementara sangat berbeda jauh. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada hal-hal yang harus kita pahami untuk kedisiplinan pada saat kita melakukan sesuatu. Nah, ini bisa kita coba pelajari ya nanti sama-sama pada saat kita kumpul dalam satu ruang guru. Kemudian di next ya yang berikutnya adalah tentang restitusi. Restitusi ini adalah bentuk segitiga. Mungkin satu vocabulary baru untuk Bapak Ibu guru sekalian. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi dari murid untuk mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka sendiri dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses koordinasi yang dilakukan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu mengerti orang seperti apa yang mereka inginkan dan yang mereka ingin menjadi satu tujuan.
berbeda dan bagaimana mereka harus melakukannya untuk orang lain. Apa sih kriteria? Ada 9 restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa itu sendiri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah. Ini adalah model-model jenis hukuman ataupun konsekuensi atau mencari sesuatu yang menyelesaikan kepada tindakan kesalahan dari hidup dengan bentuk restitusi. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya tentang keyakinan kelas. Masih keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Ya, alasannya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus memiliki kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M jaga jarak 1,5 meter. Kemudian juga mengapa kita memiliki peraturan untuk memberikan waktu kembali ke keyakinan tapi mendapat kesalahan dan keyakinan yang ada pada diri sendiri. Oke, ini adalah bentuk circle yang mesti kita pahami karena dengan adanya peraturan yang visual menimbulkan satu keyakinan kelas. Kemudian dari sebuah keyakinan kelas akan muncul lingkungan yang positif. Disitulah dari sebuah besar muncullah budaya yang positif. Kayak budaya yang budaya yang sesuatu yang dilakukan secara belum menjadi satu sebuah organisasi. Ketika yang melakukan sebuah organisasi ini menjadi sebuah keyakinan kelas, menjadi satu lingkungan yang positif dalam kelas, dan menjadi sebuah budaya yang positif. Ya, kita masuk pada slide berikutnya. Ini ada sebuah perbedaan. Ya, di antaranya yang mana sih menurut Bapak Ibu Guru, yang mana kesepakatan kelas dan yang mana keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu Guru, mana yang kesepakatan kelas dan yang mana keyakinan kelas? Silakan. Apakah yang sisi kanan atau sisi kiri? Apa sih perbedaan dengan sisi kanan dan sisi kiri? Yang sebelah kanan, sebelah kita lihat dengan kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan. Sementara kesepakatan kelas di sisi yang sebelah kanan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian bersyukur dan sesuai tindakan akur dalam pembelajaran nanti. Apa sih perbedaannya di antara keduanya? Mungkin kita melihat pertama ini menggunakan kata-kata positif, dan saling menyayangi, semangat dan peduli. Kata-kata positif. Jadi kan ini sebagai sebuah kelas kita, dan nanti kita akan melihat tindakan juga. Sementara kalau yang ada kesepakatan kita bukan adalah sebuah aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Oke, next. Itulah perbedaannya. Nah, ini contohnya ya tentang panggil P dan panggil P. Apa sih yang harus kita sampaikan? Pertama, tentang rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang hidup yang
Dan yang keempat, diterima dan mengerti. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada saat kelompok saling peduli satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Di slide berikutnya adalah laki-laki. Ya, di situ ada peraturan dan yang jelas. Kalau peraturan kata-katanya adalah seperti ini. Ya, selalu kembalikan untuk tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah yang wajib sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menggunakan hiburan, menggunakan masker, jangan dilarang keras atau video. Apa yang Bapak Ibu Guru kesal pada kita belajar? Pasti yang ada itu adalah kalimat perintah, dilarang, gunakan. Kemudian dilarang gunakan hadirlah dan macam-macam. Ya, ada kata perintah di dalam peraturan. Sementara di dalam keyakinan kelas adalah tanggung jawab, bertanggung jawablah dengan hidupmu. Kemudian saling menghormati orang lain, menghormati orang lain dan bertanggung jawab. Selanjutnya kesehatan, menghormati orang lain, bersabar dan menjaga kesehatan keselamatan. Kemudian keyakinan kelas terakhir adalah keselamatan utama. Kata-kata ini adalah kata-kata tidak dan saya jauh melakukan yang berikutnya adalah bisa. Kita lanjut ke berikutnya yang kita kebutuhan besar manusia dunia berpolitik. Apa sih maksudnya? Tidak ada kemudian perkosaan, kebebasan, sebenarnya itu masuk dan aku ini ada beberapa lima posisi. Kita lihat di sini. Kita bisa melihat kita sendiri sebagai pembuat orang mati bersama atau sebagai pengantar, sebagai pendoakan, sebagai yang pertama adalah ada beberapa hal. Motivasi pertama adalah kalau mau dia akan mengambil tunjuk-tunjuk kemudian menyindir. Sementara ketika kita menjadi hukum menghindari hubungan dengan menjadi sholat sama masyarakat sekalian atau itu semua yang lain. Kemudian ada kata-kata yang lain. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Tidak bisa yang biasa disampaikan bersama. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu itu adalah sekali mengatakannya. Itu sukses. Jadi bahasanya itu bahasanya keras. Kemudian kalau yang mengukur berikutnya dia akan berontak, menyalahkan orang lain, ya, dan untuk membuat rasa bersalah dia akan menangkap dan bertobat. Ada beberapa hal. Kalau murid dia akan berkata, biarin aja nanti juga marah-marah lagi. Murid, ya, dia bertemu dengan guru, karena sudah sering dihukum, ya, dia kan mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita melakukan sebuah hal sebagai membuat bersama-sama, maka murid akan merasakan saya pernah kesalahan itu, saya itu juga besar. Kemudian dampaknya akan kayaknya saya mungkin waktu di sini dan semuanya masih harus belajar tentang posisi kita, ya, merasa menjadi seorang kemudian di sini ada sebagai teman, ya, ada seorang guru sebagai teman.
Terus ada hal yang dikatakan, berapa banyak reward atau hadiah yang diberikan dalam slide plastik, berapa lama yang maksudnya itu semuanya. Ya, nah yang paling baik untuk mengontrol diri kita yang kita sebagai manajer kita semua ini mengajukan pertanyaan apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi, kemudian letakkan diri kita sendiri dalam sebuah dalam kehidupan yang kita kemudian bagaimana kita menentukan untuk lalu mencapai sendiri bagaimana ini adalah hal yang penting kita menciptakan pulau dan mungkin semua itu kita masih para belajar bersama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Ini ya, biasanya ketika Bapak Ibu guru mengatakan seperti ini, saya akan bawa nah, posisinya si Bapak Ibu guru ini merasa sebagai seorang yang sangat sekali, ya, karena tidak bisa mendirikan. Mungkin saya ada yang bukan, kamu nggak pernah mendirikan, dan kalau maupun nadanya nada tinggi ya, kamu nggak pernah berhasil melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, rumah. Mungkin bisa dicontohkan siapa yang suaranya besar tinggi, Bapak Fajri. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Oke, masih dapat ya. Kita coba untuk suara yang di sini kamu biasanya dia agak tinggi ya. Seperti beberapa rekan kita ya, ada beberapa yang ketika dia dia nadanya agak tinggi. Sementara dia kan, kalau posisinya sebagai dia ayolah sama ibu, begitu membuat ibu, bilang teman, biasanya kalau badan ke atas, itu posisinya lebih banyak di seorang teman sama posisinya sebagai sahabat. Nah kalau sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan sekitar mobil begitu? Jadi kita lebih harus dan sampai menawarkan sesuatu hal yang baik. Begitu pun sebaliknya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ditawarkan pertanyaan ini dan ditawarkan solusinya ke murid kita. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Silakan. Apa saja yang kamu bisa sampaikan? Gimana cara menyelesaikan? Menggali jawaban-jawaban dari murid kita, posisi kita sebagai manajer. Ya, kemudian sebagai pemimpin. Dan kamu ya, selalu ya paling akhir. Mungkin ada yang mengerti ya, kalau pemimpin dia bisa seperti itu. Oke, kita lanjut di slide itu. Ini adalah ketika kita ya, ada slide yang harus kita dia mulai masuk ke kita mengatakan oh ya atau kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini satu identitas ini yang perlu disampaikan. Kemudian yang kedua adalah menanyakan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan. Misalnya boleh kita mengenai kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Kita akan menjawab karena dari keluarga dari mana biar kita kemudian kita juga bisa menanyakan ada cara yang mungkin ada rasa yang lebih sesuai dengan sesuatu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, seperti ini kira-kira apa sih yang kita sepakati? Jika kita sudah menyepakati peraturan dalam kelas kita menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, jika kita belum punya kesepakatan kelas, maka kita agak kesulitan bisa menyampaikan sesuatu.
dengan hal apa sih yang sudah kita sepakati? Mematikan, berdoakan, hidupkan, cara aktif dan kemudian nanti ada kamu lagi dengan kamu belum sama kalau kayak gitu akan terlalu dan lain-lain ya. Jadi kembali lagi pertanyaan itu pada siswa kita membuat kesadaran identitas membuat anak yang bersadar dunia maka akan dapat ya kita akan punya boleh disampaikan sama Pak Kirti tolong dibacakan Pak Kirti Pak Kirti ketika posisi ini ada seperti itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita sama diri sendiri terus, apakah kamu juga baik pada diri sendiri? Mungkin kali ini kita akan sedikit mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Berhubungan salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sama. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Di sini ditarik garis bawah tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Berarti bukan mencari orangnya tapi menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Kita coba sampaikan pada saat posisi berselanjutnya yaitu kemudian di posisi validasi kebutuhan membantu boleh mengenal basic kebutuhan dasar yang dikomunikasikan bersama. Pada dasarnya setiap tindakan tujuannya adalah memenuhi basic needs, power, freedom, belonging, and survival. Nah, perkataan yang biasa disampaikan pada guru adalah silakan Bapak bilang kalau dibacakan Bapak bilang kira-kira kalau dapat pendidikan Sebenarnya kan kalau bukan dulu, kamu tidak akan terus pasti punya rasa memuaskan. Apa yang terjadi? Aku ada berusaha, mau aku belajar secara lain untuk mendapatkan bisa Oke, untuk validasi kebutuhan ini ada beberapa hal bisa dipakai sebagai modal kita pertanyaan seperti ini. Apa sih yang dibutuhkan kami? Apa sih yang dibutuhkan kami? Kemudian aku bisa melakukan ini kok lebih baik besok. Next, yang ketiga, apakah kamu belajar cara lain mendapatkan kebutuhan saat itu buat ya kumpulan lain. Kemudian kami bisa belajar hal yang tapi bukannya next lalu menanyakan yang anak melihat kesalahannya hubungan dengan sosial dan sebagainya yang Oke, untuk poin ini saya ingin kalau ini membacakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di komunitas, nilai-nilai universitas universal, apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu bukan orang yang seperti apa? Ya, untuk yang ini jawaban terakhir dalam soal ketiga ini
memberikan perubahan yang benar. Pertanyaan tadi adalah apa sih dengan kita sekolah kita ya, dalam ada konteks bahwa di dalam kita sudah membuat nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati dari misal ya bantu apa yang kamu rasa kalau kamu melakukan itu gimana kamu menjadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan itu, jadi membalikan kamu orang tersebut. Oke, kita menjadi intervensi ya. Intervensi ini membantu murid kembali ke singkat. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya bukan oleh seorang guru yang memposisikan sebagai mental atau manajer. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah kamu ingin membuat lebih baik? Kedua, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang baik? Ketiga, apakah kamu bisa melakukan dan mengubah kegiatan untuk satu dari sikap yang berbeda? Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Oke. Apa yang perlu kita saat ini sesuai? Dan apa yang kamu siap untuk memulai? Peraturan apa? Sepertinya mau punya masalah. Saya bisa bantu apa? Itu kalimat yang bisa kita sampaikan. Di kalimat terakhir juga ada saat kita berbicara. Next, apakah tugas kamu saat ini? Kemudian bagaimana kamu ingin melakukan kegiatan ini? Bisa nggak kamu melakukan? Ya, itu yang kamu inginkan. Peraturannya apa? Ya, seperti ini ya. Kemudian tentang situasi. Ya, tadi sudah disampaikan tentang organisasi ini. Kita ada yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan yang baik. Jadi sesuatu yang seseorang yang kita inginkan menghasilkan nilai yang kita beri. Yang kedua, perilaku memiliki tujuan dengan motivasi menghindari rumah, kemudian mendapatkan pengalaman dan berengagasi. Dan ini menjadikan satu kegiatan kelas dari sebuah nilai. Next, dengan 5 posisi yang ada sebagai pemukul, pembuat salah, pemantau, dan manajer, kita akan bisa melakukan sesuatu hal dengan posisi kita sendiri sebagai pengisi. Dan yang terakhir, realitas kita itu tidak. Kita berusaha dunia. Maka kita berpikir yang bertahan itu permasalahan bagi saya dan oke, ini bicara dari kami. Terakhir adalah modal apa sih bagi saya kita ya menjadi yang bisa kita dapatkan dan cara apa dari ini ada di sana. Kemudian ada slide berikutnya yang Bapak Ibu bisa melihat atau menonton video yang saya share. Ini slide-nya. Dan bagaimana yang baik
Oke, ada beberapa hal yang mungkin kita akan coba sampaikan di sini. Pertama adalah tentang budaya sekitar ya. Sudah disampaikan dan ini ada beberapa penggunaan ya, diantaranya adalah budaya itu sendiri, kemudian ini ada beberapa kasus diantaranya saya mengalami siswa yang sangat bagus saat saya pernah saya studi institusi yaitu misalnya dari universitas atau tidak mungkin misalnya pendidikan yang ini ada pertanyaan berikut kata di situ ya saya mengaitkan dengan literatur dan di situ ada hal sungguh berbeda karena belajar yang situ tidak sama dengan lingkungan. Justru itu adalah salah satu yang terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu yang menjadi kata kunci dan kata utama. Kemudian perubahan paradigma yang sering disampaikan dan sering disimak adalah hal yang tadi. Dan ini tadi sudah disebutkan dari sampaikan sesungguhnya dari dan oke itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di ini menjadi sebuah pengetahuan yang bagus yang baru dan yang harus kita semua terapkan dalam sekolah kita menjadi lebih baik. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih dan terima maaf sebelumnya jika ada hal-hal yang salah ketika menyampaikan dan bisa menjadi sebuah perbaikan yang terbaik. Usahanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh ibunya, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.